Shalom, pagi. Sama-sama tekan kepala, pejamkan mata saudara. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu tidak untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, maka sucikan hati dan pikiran kami, dan kami akan juga doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayat 12. Saulus dan Barnabas di pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Siprus, Paulus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi sudut pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena dia ingin mendengar firman Allah. Tapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan segitu juga orang itu merasa diputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub dan ajaran oleh ajaran itu. Kita lihat firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita pagi ini. Bagaimana pernyataan Saulus atau Paulus yang sangat menarik, pernyataan Tuhan pada Saulus yang disebut Paulus itu yang jelas pernyataan. Itulah pernyataan dari Roh Kudus. Betapa penting kita hidup dalam pimpinan Roh. Betapa penting kita dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab Roma 8 ayat 14, anak Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Kita lihat bagaimana Paulus yang disebut Saulus ini yang sangat menarik. Dia hidup penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun harus menghadapi tantangan, itulah tukang sihir. Tapi karena Saulus hidup dengan penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki kuasa dahsyat daripada tukang sihir. Kita perhatikan ayatnya ke-9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia atau Elimas,
dan berkata, hei anak iblis, engkau dengan rupa-rupa tipu besar dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, dan engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau jadi buta. Saus pada Paulus sangat menarik, dia bisa mampu hidup dengan roh. Ya saudara, hidup yang hidup yang dikuasai oleh bukan kuasa oleh daging. Hari pas hari kita berjalan, berpikir, bertindak, terus pikiran, terus dikuasai, supaya kita mampu berjalan. Dunia dengan kegelapan, dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan dosa. Kalau tidak, kita akan kecil oleh keinginan-keinginan menyusul kita hidup terus. Apalagi ini minta Roh Kudus yang memimpin hidup kita, yang membimbing kita supaya kita berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar. Sebagaimana Paulus kerjakan, kita juga kerjakan. Amin. Apa kalau kita dalam Roh Kudus? Kita tenang, kita salah. Kalau hidup ini daging, kalau daging itu pada kebinasan. Tapi ingat, Roh memiliki kehidupan. Sebagaimana Paulus dengan Roh Kudus yang memiliki kuasa. Bukan karena dia hebat, tidak, karena Roh Kudus. Maka minta Roh Kudus membimbing hidup saudara, dalam bekerja saudara, pelayanan saudara, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, Kristus takut kepada Tuhan dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.